berasal dari SMPN 2 Kaludampit itu bertugas sebagai moderator. Kemudian Ibu Endang Swantika SPD dari SDN 2 Bojong Lopang bertugas sebagai pemateri. Baiklah Ibu Bapak, hari ini Bu Endang akan memaparkan materi yang berjudul Stay at Home ketika pandemi. Nah Ibu Bapak, seperti kita ketahui sekarang warga dunia sedang dilanda virus COVID-19 sehingga pemerintah Indonesia menetapkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah. Berikut juga untuk semua masyarakat yang bekerja pun pemerintah menetapkan untuk kita bekerja di rumah. Berdampak juga pada kita, ibu dan bapak guru juga harus bekerja di rumah, termasuk sekolah, anak-anak pun diliburkan untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Pak Opi, kemudian kepada Pak Aan sebagai instruktur yang berkenan hadir di room kami. Kepada Bunda Neni juga terima kasih sudah hadir di room kami. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kami serahkan kepada Pak Munadi sebagai moderator. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Endang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengatur dan terima kasih kepada Ibu Dini yang telah memberikan kesempatan saya kepada sebagai moderator untuk memandu acara yang pada hari ini Ibu Endang akan memaparkan materinya, yaitu tentang stay at home asik selama pandemi. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Swantika dari SD Negeri Bojong Lopang. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada Bapak Munadi selaku moderator. Ya. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta syukur kita panjatkan kehadiran Robi. Ini kita bertemu bertatap muka walaupun lewat media. Karena ini adalah suatu kecanggihan. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yang besar. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Endang Swantika, bertugas di SDN 2 Bojong Lopang, sebelah selatan Sukabumi, mungkin 30 km sebelah selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu materi tentang stay at home asik saat pandemi. Ini adalah satu tuntutan tugas sebagai serta PCT batch 6. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang dan kita rasakan bahwa Indonesia sedang dilanda musibah besar, yaitu adanya musibah corona. Malahan Presiden kita juga sudah mengatakan bahwa ini adalah bencana nasional. Nah, mungkin selama corona ini bukan hanya bekerja, tetapi beribadah, juga belajar kita di rumah karena kita tidak bisa keluar dari rumah. Bagaimana caranya agar bisa berada di rumah yang menyenangkan? Nah, marilah kita bahas sama-sama caranya agar selama di rumah itu merasa asik, anak-anak tidak merasa terkekang, malah dia merasa enjoy dan merasa. Yang pertama tentu adalah tugas orang tua. Tugas orang tua sebagai pendidik atau pengasuh di rumah. Yang pertama adalah harus menambah pengetahuan. Perluas pengetahuan parenting Anda agar siap mendampingi anak selama belajar di rumah. Sehingga selama belajar di rumah anak tidak merasa terkekang, tidak merasa terbebani, malah dia merasa asik dan merasa senang. Dari manfaat parenting education ini ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran orang tua bahwa mengasuh itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh gegabah. Apalagi anak yang masih mau tumbuh dewasa, mau tumbuh
masa puber itu adalah masa-masa penting bagi anak. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam hal pengasuhan. Yang ketiga, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah. Yang kedua, peran orang tua ini adalah melakukan kegiatan bersama. Yang perlu dilakukan oleh orang tua, melakukan kegiatan apa saja yang bisa dilaksanakan bersama di rumah. Misalnya seperti makan bersama. Mungkin sebelum saat ini kita paling bisa makan sore saja atau makan pagi saja. Tapi kalau sekarang makan bersama, ciptakan makan bersama, karena luangkan waktu untuk makan bersama ini untuk menciptakan rasa nyaman dan kekeluargaan yang hangat. Waktu makan bersama ini mungkin kita bisa cerita-cerita kecil kepada anak-anak, ataupun kita bisa mendengar keluhan-keluhan anak. Yang kedua, ibadah bersama. Sesering mungkin beribadah bersama, karena sudah tidak bisa lagi mungkin mengaji atau sekolah agama. Kita bisa membimbing mereka dengan cara sholat bersama, sholat berjamaah bersama, terus mengaji di rumah. Kita jadi guru ngaji di rumah untuk mengaji. Yang ketiga, melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Libatkan anak dalam misalnya memasak yang sifatnya ringan-ringan, membersihkan rumah sama-sama, merapikan mereka sama-sama. Nah itu. Yang keempat, hiburan ringan. Bagaimana mungkin hiburan ringan? Dulu menemani anak ketika menonton televisi. Nah, tidak semua acara televisi baik ditonton oleh anak-anak. Ada juga yang sifatnya yang tidak boleh ditonton oleh anak. Yang ketiga, atau mengajak permainan bersama. Banyak karaokean juga bisa mungkin. Terus kalau bertanam bisa ya Bu Endang, bertanam juga ya, bercocok tanam gitu ya, berkebun. Bercocok tanam, berolahraga juga boleh ya, lari-lari kecil di sekitar rumah misalnya. Kan bagus sekali ini. Selain meningkatkan rasa kekeluargaan, juga bisa sehat kita itu ya dengan berolahraga kecil di rumah. Yang selanjutnya adalah menjadi guru di rumah. Apa saja yang bisa dilakukan kita atau yang harus disiapkan oleh orang tua selama kita menjadi guru di rumah. Yang pertama, siapkan fasilitas belajar online. Seperti kita rasakan sekarang, belajar itu sudah tidak bisa di sekolah, tetapi di rumah. Kebanyakan belajar online. Ini bisa diambil dari ruang guru, ataupun mungkin televisi juga sekarang punya program yang punya program belajar untuk anak dari anak SD sampai dengan anak SMA. Itu sudah ada jadwal pelajarannya. Selain itu juga di YouTube juga sudah banyak, makanya kita tinggal membukanya, kita tinggal mendampingi anak untuk mempelajari. Menambah pengetahuan dan tidak gaptek. Nah, tidak gaptek ini kita mampu menguasai seperti internet, bisa membuka internet, bisa mencari hal-hal yang diperlukan dalam internet. Itu tidak gaptek ya. Terus menjadi tempat diskusi dengan anak. Kita harus mau mengajak diskusi anak, ataupun bisa menjadi tempat diskusi anak. Jangan sampai anak bertanya kita tidak bisa menjawab. Tapi usahakan perluas pengetahuan kita supaya kita bisa berdiskusi dengan anak. Yang ketiga, yang keempat, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dengan misalnya dengan cara lemah lembut, ataupun kalaupun ada anak melakukan kesalahan, tidak harus memarahinya, tetapi bimbing mereka untuk mengetahui hal yang lebih baik lagi. Itu mungkin dari saya. Ini ada beberapa cara menurut Samantha Ananta psikologi agar anak disiplin belajar di rumah.
Yang pertama, tersedianya fasilitas belajar. Seperti sekarang kan belajar melalui internet. Jadi sediakan fasilitas internet ataupun juga fasilitas belajar, tempat belajarnya yang enak, kursinya yang memadai, ataupun buku pelajarannya yang lengkap. Terus yang kedua, berikan reward. Kalaupun anak mampu menjawab ataupun mengerjakan sesuatu, berikan reward atau penguatan kepada mereka. Seperti misalnya dengan menciumnya, atau memeluknya, ataupun memujinya. Ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap anak. Yang ketiga, memiliki jadwal yang jelas. Dengan memiliki jadwal yang jelas di rumah, mereka juga akan terasa terbiasa. Oh, ini masih terasa di sekolah. Jadi kedisiplinan mereka akan tetap terjaga. Hindari memarahi anak. Seperti tadi misalnya ada anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung memarahi. Tapi memberikan penjelasan bagaimana seharusnya, ataupun membimbing mereka agar melakukan yang lebih baik. Yang selanjutnya, selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini kita sebagai umat Islam juga sangat penting sekali berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa sebelum melakukan aktivitas supaya kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan juga mungkin ini menjelaskan kepada anak bahwa situasi sekarang ini adalah tidak akan berlangsung seterusnya, sehingga anak tidak merasa takut dengan keadaan pandemi ini, tetapi mereka tetap merasa nyaman di rumah, tidak merasa terbebani, tidak merasa ketakutan gitu dengan adanya corona ini. Nah, mungkin itu dari saya, tidak panjang-panjang. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Munadi selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Endang Suwantika yang telah memaparkan materinya yang berhubungan dengan stay at home asik selama pandemi, yang pada intinya orang tua bisa menciptakan suasana yang nyaman pada saat berhubung. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan sekalian, kemudian yang berikut menyediakan fasilitas, dan yang terakhir adalah adanya peran atau ilmu psikologi. Baiklah Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Taufik yang berhubungan dengan stay at home dan COVID-19, yaitu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan pada saat dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang terindikasi positif COVID-19. Maka kepada Ibu Endang dipersilakan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih kepada Pak Taufik yang memberikan pertanyaannya, bisa menjawab. Seperti kita ketahui, kalau itu kita curiga bahwa itu adalah COVID, kita kena corona, maka harus secepatnya kita membawanya ke instansi yang terkait. Jangan sampai merawat atau membiarkan mereka tinggal di rumah, karena ini sifatnya menular dan berbahaya sekali. Tetapi ingat, kepada keluarganya jangan sampai memusuhi atau mengasingkannya. Kita tidak kemudian perlu baik-baiklah dengan keluarganya, bertindak seperti biasa. Tetapi kepada pasiennya, saya rasa mungkin seharusnya segera bawa ke instansi yang atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Mungkin demikian jawabannya, Pak. Terima kasih kepada Ibu Endang yang telah menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Berikutnya barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya. Ini ada chat lagi Pak, katanya Bu. Tadi katanya untuk supaya anak betah di rumah itu tugas orang tua salah satunya adalah memfasilitasi ya Bu Endang ya. Bagaimana kalau seperti tadi adanya online, untuk online gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana seandainya orang tua tersebut memang kurang lengkap fasilitasi dalam hal
online tersebut terkendala mungkin kuotanya atau mungkin dia tidak punya HP yang Android. Itu pertanyaannya Ibu. Hanya yang pertama tadi kan ini supaya nyaman, jadi siapkan fasilitas belajar online ya. Jadi mungkin kalau tidak punya fasilitas bagaimana? Tapi kan di dalam HP juga sekarang sudah bisa, tidak hanya harus di laptop atau yang di media belajar yang besar. Di HP juga sekarang kan sudah bisa dibuka online-nya. Kita sudah bisa belajar lewat HP tetapi dengan online. Itu makanya yang salah satunya siapkan fasilitas belajar online. Kalau tidak bisa, kalau tidak punya misalnya HP, mungkin kalau masuk ke itu warnet kan sekarang takut juga mungkin ya. Iya, tidak kalau boleh. untuk masuk ke warnet. Tapi mungkin ini Bu sekarang ada promo dari operator-operator, artinya dari Telkomsel atau dari Indosat yang menawarkan gitu kan, ada yang gratis itu khusus di kuota gratis sebanyak 30 giga mungkin itu dikhususkan untuk belajar ya. Mungkin bisa itu Ya, kalau mungkin kita dipakai. makanya fasilitas belajarnya harus ada minimal HP ya. Iya, Ini betul. minimal HP, tetapi kalau untuk pulsanya mungkin ada seperti tadi dikatakan promo dari Indosat ataupun Telkomsel yang 30 giga itu. Jadi itu kita bisa menggunakan yang itu. Tapi minimal kita kan harus punya fasilitasnya dulu. Iya. Fasilitas seperti HP-nya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Taufik, kemudian Pak Asep dan Ibu Reni yang telah berkenan hadir dan bergabung di room kami. Mudah-mudahan apa yang dibahas pada hari ini dan dipaparkan oleh Ibu Endang bermanfaat dan dapat kita laksanakan di keluarga masing-masing. Dan saya akhiri, saya kembalikan kepada Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Endang yang sudah memaparkan hari ini. Materinya cukup menarik karena mungkin orang tua yang tadinya hanya menitipkan anak saja ke sekolah ya Bu, sekarang orang tua harus belajar menjadi guru gitu kan, bagaimana merasakan bagaimana mendidik anak. Mereka itu hanya satu anak ya Bu ya, mungkin atau dua paling banyak. Kalau kita satu kelas sampai 30 orang gitu. Jadi mereka mungkin sekarang ada hikmahnya merasakan bagaimana capeknya menjadi guru yang harus mendidik sampai banyak ya capeknya. Betul. Kadang-kadang orang tua kadang-kadang ada beberapa yang sadar atau mungkin aduh ternyata ibu mengajar di rumah itu sangat sulit. Rata-rata kan kalau anak-anak banyak nurutnya sama ibu dan bapak gurunya ya, kalau sama apapun ketika dikatakan oleh mamahnya atau orang tuanya, kata bu guru juga bukan begitu gitu. Kadang-kadang guru itu memang menjadi panutan sekali gitu ya bagi anak-anak. Tapi di sini ada kiat-kiat tertentu untuk orang tua, bagaimana cara-caranya sudah dipaparkan tadi supaya orang tua bisa mendidik anak di rumah, kemudian anak pun bisa menjadi nyaman dalam keadaan seperti ini. Karena ini memang bukan kemauan kita, ini adalah musibah. Tadi sudah Bu Endang bilang musibah nasional. Jadi mau tak mau kita banyak diam diri di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Ini salah satunya kegiatan yang bermanfaat sekali. Ya, terima kasih Bu Endang, paparannya sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Juga terima kasih kepada Pak Munadi yang sudah menjadi moderator hari ini. Saya yang bertugas juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah hadir hari ini, yang menyempatkan hadir hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Mohon maaf. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 20 menit lebih lah. Bisa diedit jadi 18 menit diedit. Tambahan intro ada. Tambahan intro lah, jadi rada lama. Tambahan intro kumaha sih? Eta aya di awal aya musik, aya lagu nih. Laguna harus sama Di eta.
bebas. Lagu nama kan nyari kita. Bebas. Di awalnya dikasih dulu, dikasih intro apa gitu. Jadi misalnya ada flyernya, flyer masuk, terus flyer foto-foto, lah masuk ya. terus foto foto moderator, foto host, foto presenter, tidinya baru langsung ke inti. Intinya udah ya. Ya, ulangin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kesempatan hidup untuk melaksanakan tugas yaitu dari VCT Batch 6 tentang paparan materi. Baiklah Ibu dan Bapak, hari ini saya